Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sartawati Bardosono. Salam sehat, dan kali ini saya akan membawakan kuliah berjudul Dasar Pemilihan Uji Statistik sebagai rangkaian dari perkuliahan Statistik 1. Selamat mengikuti. Pada kuliah sebelumnya, teman-teman sekalian sudah mendapatkan satu matriks untuk memilih uji statistik sesuai dengan skala data variabel independen dan variabel dependennya. Apakah menggunakan uji statistik parametrik maupun menggunakan uji statistik non-parametrik. Nah, saya akan langsung memberikan contoh soalnya saja ya. Jadi, apabila ada pertanyaan penelitian sebagai berikut. Berapa lama rata-rata kuliah online selama masa COVID-19? Tentunya hipotesis yang dibangun adalah rata-rata kuliah online selama masa COVID-19 paling lama misalnya 180 menit. Sementara kita tahu biasanya lama kuliah adalah 240 menit. Nah, teman-teman harus bisa menentukan uji statistik apa yang sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian dan membuktikan hipotesis ini. Kemudian, latihan yang kedua adalah bila dihadapkan pada pertanyaan, apakah ada korelasi antara lamanya kuliah online selama masa COVID-19 terhadap nilai hasil ujian mahasiswa? Tentunya hipotesis yang dibangun adalah terdapat korelasi antara lamanya kuliah online semasa COVID-19 terhadap nilai mahasiswa. Di sini kita bisa lihat mengapa korelasi. Karena lamanya kuliah online, skala datanya adalah rasio. Demikian juga nilai mahasiswa adalah berskala rasio. Sehingga tentunya uji statistik yang dipilih adalah uji korelasi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan lama rawat pasien COVID-19 menggunakan terapi X, Y, dan Z? Hipotesis yang dibangun adalah tentunya ada perbedaan lama rawat pasien COVID-19 menggunakan terapi X, Y, dan Z. Ya. Karena di sini lama rawatnya berskala numerik, sementara terapinya sebagai variabel independen itu adalah berskala nominal X, Y, dan Z, maka teman-teman tentunya dapat memilih uji statistik apa yang paling sesuai untuk mendapat rata-rata lama rawat terhadap variabel independen yang lebih dari 2 kategori. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengaruh pemberian minuman herbal terhadap kadar biomarker sitokin antiinflamasi? Ya, di sini kita lihat bahwa ada kelompok yang diberi minuman herbal dan hanya satu kelompok diberi minuman herbal. Kemudian mau dilihat sitokin antiinflamasinya. Hipotesisnya adalah terdapat peningkatan kadar biomarker sitokin antiinflamasi antara sebelum dan sesudah 2 minggu mengonsumsi minuman herbal. Dengan hipotesis seperti ini, teman-teman tentunya dapat mengetahui bahwa kadar biomarker sebelum dan sesudah itu berskala rasio. Sementara pengukurannya dilakukan berulang 2 kali. Jadi pada satu kelompok yang sama diukur 2 kali. Nah, teman-teman harus menentukan uji statistik apa yang paling sesuai untuk parametrik dan non-parametriknya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada pengaruh pemberian diet rendah garam selama 4 minggu terhadap tekanan darah sistolik pada setiap minggunya? Dengan hipotesis, terdapat penurunan tekanan darah sistolik pada setiap minggunya selama 4 minggu pemberian diet rendah garam. Berarti ini ada satu kelompok yang diberi diet rendah garam selama 4 minggu, kemudian tekanan darah sistoliknya diukur per minggu. Nah, berarti ada pengukuran yang lebih dari 2 kali ya dilakukan pada satu kelompok yang sama. Ya, jadi teman-teman bisa menentukan uji statistik apa yang sesuai baik parametrik maupun non-parametrik. Pertanyaan selanjutnya,
apakah cut-off baru berat jenis urin valid untuk digunakan sebagai deteksi dini gangguan fungsi ginjal akibat dehidrasi yang diukur dengan laju filtrasi glomerulus. Hipotesisnya, cut-off baru berat jenis urin valid untuk deteksi gangguan fungsi ginjal akibat dehidrasi. Nah, di sini teman-teman dihadapkan untuk melihat apakah ada korelasi antara berat jenis urin dengan laju filtrasi glomerulus. Setelah ada korelasi, kemudian teman-teman melihat bahwa gangguan ginjal yang dapat diukur dengan laju filtrasi glomerulus itu bisa dibagi menjadi dua, ada gangguan dan tidak ada gangguan. Dan dengan dua kategori tersebut, maka teman-teman dapat menentukan kira-kira berapa cut-off atau ambang batas berat jenis urin yang dapat menentukan dia normal atau tidak normal laju filtrasi glomerulusnya. Pertanyaan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan bermakna pada gambaran histologi, ya apakah respon inflamasi dan sebagainya antara kelompok terapi A dengan dan tanpa penambahan obat X. Ya, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kita mempersepsikan bahwa ada kelompok subjek yang dibagi dua terapi. Yang satu diberi terapi A saja, sementara yang satu diberi terapi A ditambah dengan terapi X. Jadi ada dua kelompok independen dan yang diukur variabel outcome-nya adalah berskala numerik. Nah, sekarang teman-teman juga dapat menentukan kira-kira dengan uji apa, dan kalau kita ingin lebih lanjut tahu gambaran histologinya itu mungkin ada beberapa macam, kita bisa melakukan uji yang sama untuk masing-masing biomarker tersebut, apakah dengan uji parametrik maupun dengan uji non-parametrik. Demikian kuliah saya. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam sehat.